Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah. Di tengah pandemi ini, kita jangan lupa memakai masker dan jaga jarak aman, serta jangan lupa cuci tangan ya. Karena virus corona ini sangat berbahaya untuk kita dan juga keluarga kita. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absennya nanti di akhir saja ya. Kita langsung ke materi. Materi kita hari ini yaitu tentang unsur pembangun cerpen. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, silakan Mbak Nia. Ya, betul sekali. Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk melakukan aktivitas tertentu. Teks prosedur ada dua macam. Yang pertama teks prosedur kompleks dan yang kedua teks prosedur sederhana. Ada yang masih ingat contohnya apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama teks prosedur kompleks itu cara pembuatan KTP, sedangkan yang teks prosedur sederhana hanya tentang bagaimana cara menyetrika yang baik. Ya. Jadi kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini tentang unsur pembangun cerpen. Baik, kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang unsur pembangun cerpen atau cerita pendek. Ada yang tahu apa itu cerpen atau cerita pendek? Alif, silahkan. Ya, betul. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu dari bentuk karya sastra berupa prosa. Nah, sedangkan unsur pembangun cerita pendek adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Di sini ada dua macam unsur pembangun cerpen. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerpen dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen dari luar. Nah, jadi untuk kalian bisa mengingat antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, kalian tandai in itu ke dalam, sedangkan X itu luar. Jadi kalian mudah mengingat bahwasanya unsur intrinsik itu unsur pembangun cerpen dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur pembangun cerpen dari luar. Nah, ini ada 7 macam unsur intrinsik. Yang pertama tema, alur, amanat, latar, karakteristik, sudut pandang, dan gaya bahasa. Untuk tema sendiri yaitu tentang inti dari sebuah cerita. Jadi misalkan cerita Si Kancil. Nah, pasti ada salah satu isi dari Si Kancil yang mengemukakan tentang tema di dalamnya. Dan alur adalah jalannya suatu cerita. Nah, biasanya alur ini ada beberapa macam. Yang pertama alur maju, alur mundur, sedangkan amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral dari suatu cerita. Artinya pesan
yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam suatu cerita. Nah, untuk latar di sini, latar ini bisa dikatakan juga setting. Ada beberapa macam latar. Yang pertama, latar tempat, latar suasana, latar waktu. Latar tempat ini misalnya di dalam sebuah cerita itu tempatnya berada di kebun binatang atau misalkan ada di sawah, seperti itu. Sedangkan latar suasana itu merupakan suasana di mana cerita tersebut dikemukakan. Misalnya, suasananya sedang sedih, suasananya sedang senang, tergantung pengarang memberikan suasana, ya. Untuk latar waktu, biasanya latar waktu itu ada siang, malam, sore, dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik ini bisa dikatakan sebagai watak tokoh. Misalkan tokoh itu protagonis, antagonis, ataupun yang lainnya. Jadi, karakteristik ini merupakan watak tokoh dalam sebuah cerita atau cerpen, ya. Sedangkan sudut pandang ini merupakan sudut dari seorang tokoh. Misalnya, kita bisa melihat tokoh tersebut dari sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Jadi, seorang pengarang menggambarkan suatu tokoh menggunakan sudut pandang aku misalnya. Nah, untuk gaya bahasa ini yaitu majas yang digunakan oleh seorang pengarang, misalnya majas metafora, misalnya majas ironi, seperti itu, ya. Baik, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada tiga macam. Yang pertama, latar belakang, unsur sosial budaya, dan unsur agama. Jadi, latar belakang ini merupakan latar belakang kehidupan dari seorang pengarang. Sedangkan unsur sosial dan budaya itu unsur sosial dan budaya dari seorang pengarang. Sedangkan unsur agama yang ditonjolkan oleh seorang pengarang. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu akan membuat soal atau memberikan tugas kepada kalian, di mana nanti kalian analisis sendiri tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen. Nah, kalian bisa cari cerpen tersebut di YouTube maupun di buku, di majalah atau koran, terserah kalian. Intinya minggu depan kalian bawa, misalkan kalian dari YouTube. Nah, kalian bisa bawa filenya ke sekolah, ataupun jika kalian menggunakan koran, kalian bisa gunting korannya dan menyertakan analisis dari unsur pembangun cerpen tersebut. Nah, minggu depan kita diskusikan bersama-sama tentang hasil pekerjaan kalian. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Sebelum itu, Ibu absen kalian terlebih dahulu. Baik, Ibu absen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Robi ya tidak masuk. Kenapa? Sakit. Ya sudah. Ada suratnya?
Tidak ada berarti alfa ya. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.